Bentar ya. Yang bisa mengulangi biografi saya ada kuota sebanyak 5 giga. Ulangi. Naon cenah ayeuna. Ayeuna karek naon. Ayo. Tambah ya. Nggak bisa diulang. Kalau diulang nggak sah dong. Nanti dihafal semua. Oke, ini saya ambil. 11 giga. Aduh. Halo. Jangan kerja sama apalagi kerja paksa. Gurunya mau? Oke, luar biasa. Ini pemberani. Nah, leadershipnya muncul. Ini maksud saya. Ayo. Nama Bapak atau nama saya adalah Muhammad Firdaus. Oke. Kelahiran tahun 1981. Boleh. Usia 43 tahun. Betul. Ukuran sepatu 40 dan status menikah. Ambil. Tangan dulu. Oke. Al-Mu'min Media. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini maksud Bapak ngobrol seperti ini. Artinya untuk usia kalian itu memang wajar mencintai seseorang, wajar. Menyukai itu wajar, normal, itu fitrahnya. Cuman caranya yang berbeda. Ya, terkecuali kalau kalian memang siap nikah, itu tidak dilarang. Iya. Betul nggak? Bapak jadi saksi dan langsung kawin ke. Ya, itu tidak dilarang kalau memang siap nikah. Tapi yang dilarang itu pacarannya. Dan pacaran itu pengungkapan cinta yang tidak ada artinya itu. Betul. Ya. Jadi bukan dengan pacaran nih. Oh, karena orang mau sana bogo, jadi kita harus ada ikatan. Wah, itu bullshit lah. Bapak ngasih tahu bullshit ya. Siap tidak pacaran? Siap. Insya Allah sudah kamari. Siap. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dzini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat Al-Mu'min, baik yang di rumah maupun yang sedang berada di alam bebas di negara Puntang ya. Alhamdulillah kita tiba di sebuah acara yang menjadi salah satu topik utama dalam latihan dasar kepemimpinan siswa dari SMP Terpadu Al-Mu'min. Kepada Al-Ustadz Maulana Firdaus kami persilahkan. Oh iya, sana. Jadi ya. Tok, panjangnya bari calik sami. Kita baru dakte jarang pintar uno gitu. Uno. Sebelumnya mohon maaf pada panitia, bukan tidak menghargai tempat yang sudah disediakan, tapi saya ingin lebih dekat dengan anak-anak sambil duduk dalam kondisi yang sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, biar tidak ada jarak di antara kita. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi wa inayatihi yahtadul dhulun wa yartadi'u dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Nama saya Maulana Firdaus. Tempat tanggal lahir Bandung 2 Juni 1981. Berarti usianya 34 tahun. Dibalik 43 berarti.
Nomor sepatunya 40, status menikah. Bentar ya. Yang bisa mengulangi biografi saya ada kuota sebanyak 5 giga. Ulangi. Naon cenah ayeuna. Ayeuna karek naon. Ayo. Tambah ya. Nggak bisa diulang. Kalau diulang nggak sah dong. Nanti dihafal semua. Oke, ini saya ambil. 11 giga. Aduh. Halo. Ya. Jangan kerja sama apalagi kerja paksa. Gurunya mau? Oke, luar biasa ya, ini pemberani. Nah, leadershipnya muncul. Ini maksud saya. Ayo. Nama Bapak atau nama saya adalah Muhammad Daus. Oke. Kelahiran tahun 1981. Boleh. Usia 43 tahun. Betul. Ukuran sepatu 40 dan status menikah. Ambil. Tangan dulu. Oke. Apa filosofisnya Ustadz? Begini, ada hal-hal yang diterangkan oleh guru di depan kelas yang kalian tidak suka terhadap gurunya, kemudian kalian anggap tidak penting padahal akan bermakna bagi kalian untuk hidup masa depan. Oke? Jadi apa yang diterangkan oleh guru di depan di sekolah itu adalah hal-hal yang penting karena mereka menyusunnya di rumah untuk diterangkan untuk murid-muridnya di depan kelas. Jadi apapun nanti sesudah pulang dari sini, karena judulnya LDKS, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa, maka nanti sesudah pulang dari sini harus ada perubahan bahwa siapapun gurunya, apapun yang diterangkan itu adalah hal-hal yang penting untuk masa depan kita. Paham ya? Paham, oke. Ini Ustadz siapa? Ustadz Fahmi ini? Ustadz Yudi. Ustadz Farid. Oke, apa yang akan kita bahas? Gini, panjang ya? Oke, depannya. Apa kelebihanmu dibandingkan siswa yang lain? Bingung? Badan yang besar. Luar biasa, luar biasa. Plus dulu dong. Ya, tepuk tangan dulu. Oke. Nah, yang kecil-kecil, siapa namamu? Yusnu. Yusnu. Umur berapa? Sama 13. Apa kelebihanmu dibandingkan orang lain? Daunnya. Pede selagi. Nggak tahu kelebihanmu? Namamu? Arpah. Kelebihanmu dari orang lain apa? Putrinya lah, putrinya. Sini siapa? Sini. Kamu aja. Sini. Namamu siapa? Dari situ aja. Cindy. Umurnya 13 tahun juga, kelas 8. Kelebihanmu dibandingkan teman-teman yang lain apa? Kok nggak tahu? Gini. Tahu Mike Jordan? Ibu bapak guru tahu Mike Jordan? Pemain apa? Renang. Basket tahu. Kita semua kenal Mike Jordan. Ada yang kenal Mike Tyson? Tukang naon? Bisi tahu tukang banros kan lain. Mike Tyson tukang tinju. Apa yang menjadi sorotan publik ketika diwawancara? Mike Jordan ditanya, namamu Mike Jordan, umur saya sekian, tempat tanggal lahir, nomor sepatu, nomor celana, dan bla 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 bla, dan prestasi. Tapi ada yang menjadi sorotan publik ketika seorang Mike Jordan mengatakan bahwa saya mampu melemparkan bola basket ke dalam keranjang dengan mata tertutup dengan jarak 50 meter. Hebat ya. Mike Tyson ditanya, siapa namamu? Mike Tyson, tempat tanggal lahir, umur, bla bla bla, dan prestasi. Apa yang menjadi sorotan publik pada saat itu? Kata Mike Tyson, saya mampu memukul lawan seukuran dengan Peter McNally yang tingginya jauh lebih tinggi dari saya dengan berat badan yang hebat. Berat badannya adalah jauh dari saya, latihannya cukup keras, tapi saya mampu mengalahkannya dalam waktu 20 detik. Orang-orang hebat itu dibentuk. Dan yang paling utama, orang-orang hebat itu mereka tahu kelebihannya masing-masing. Ya.
Kalau mereka tahu terhadap kelebihannya masing-masing, maka kamu pun harus tahu terhadap kelebihanmu sendiri, sehingga orang bisa mengenalmu. Bagaimana kau bisa jadi orang terkenal kalau dirimu tidak pernah mengenal dirimu sendiri? Kalau saya ditanya, nama saya siapa? Maulana Firdaus, Bandung 2 Juni 1981, bla 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 bla. Ketika orang tanya apa kemampuanmu yang tidak dimiliki oleh orang lain, saya sebanding dengan Soekarno, mampu berbicara di depan publik bahkan ribuan orang dengan tanpa teks 3 jam tanpa berhenti. Saya tahu kelebihan saya. Di samping itu, saya sendiri tahu kekurangan saya. Salah satu temanmu tahu apa kelebihanmu? Berat badan saya. Aduh, luar biasa. Itu kan tahu. Nggak apa-apa daripada kurus ya deh ya. Yang kurus itu kan makan hati. Kalau orang gemuk kan makan tempat. Tapi itulah kehebatannya. Saya sendiri mau gemuk sekarang. Dulu saya gemuk, gede kayak gitu. Sekarang malah semakin kecil, semakin kecil. Tapi semangatnya semakin besar pula. Ada hal yang harus kita gugah di dalam diri kita semua. Yuk sama-sama. Ada yang pernah dengar tentang entrepreneurship? Selain di leadership apa? Ada entrepreneurship. Entrepreneurship itu adalah kemampuan untuk mendobrak potensi yang ada dalam diri. Keluar dari pesantren, keluar dari SMA, keluar dari SMP, tidak usah jadi seseorang yang dicita-citakan, tapi ikuti alurnya. Apa yang kita miliki yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain. Keberhasilan itu sangat lamban. Kamu sering makan fried chicken? Sering ya? Pada usia 18 tahun, pembuat fried chicken membuat satu menu ayam. Kemudian dikasih tepung yang kemudian kita sebut sekarang fried chicken. Umur 18 tahun. Itu karek kasohor pada usia dia 60 tahun. Jadi di usia penciptanya 60 tahun barulah muncul KFC dan CFC. California Fried Chicken dan Kentucky Fried Chicken. Pembuat Coca-Cola harus menunggu 27 tahun hanya untuk Coca-Cola menjadi minuman yang bisa diminum oleh rakyat seluruh dunia. Lama sekali. Tapi orang-orang sukses itu, mereka meraihnya tidak dengan berleha-leha, tidak dengan tumpang kaki, tidak dengan ongkang-ongkang kaki, atau mereka dengan santai-santai. Mereka meraihnya dengan keringat, air mata bercampur darah. Tapi kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika dirimu mampu untuk memimpin apa yang ada dalam dirimu sendiri. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kata Rasulullah, dirimu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, serta engkau akan dimintai tanggung jawab tentang hal kepemimpinannya. Saya meyakini dan seyakin-yakinnya bahwa calon-calon pemimpin masa depan itu terlihat pada malam ini di tempat ini. Kelas 8 dari SMPIT Al-Mu'min. Dan inilah yang akan kita hadirkan. Inilah bapak-bapak guru yang akan kita cetak menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Tidak mustahil. Pak Jokowi saja dulu tidak pernah mimpi ketika sedang sekolah SMP, SD, SMP, kemudian SMA. Pak Jokowi tidak pernah bermimpi akan menjadi presiden 2 periode. Gibran Rakabuming Raka tidak pernah bermimpi dulu ketika jadi anak Jokowi sebagai tukang mebel. Pada saat itu tidak pernah bermimpi akan menjadi wakil presiden Prabowo saat ini. Kaisang tidak pernah bermimpi akan menjadi ketua partai PSI karena PSI-nya belum ada pada saat itu. Dan tidak mustahil anak-anak yang kita lihat malam ini, kalian semua adalah calon-calon pemimpin masa depan. Insya Allah. Ayo jadi RT, jadi RW, ayo jadi polisi. Ya. Sawareh kudu jadi penjahat. Nah, cenah usah kudu jadi penjahat atau polisi newak saha. Ya. Iya, polisi kan nggak ada kerjaan kalau nggak ada yang jadi penjahat. Tapi penjahat yang syariah misalnya. Ya, penjahat syariah apa nih? Mau nanti mau jakat biasanya. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya LDKS ini judulnya apa tadi? Pemimpin yang berjiwa rebani, membangun generasi takwa. Berat teuing tema teh. Ya mah kahayang guruna, ya lain kahayang murid ya mah. Berat ieu tuh. Ya. Pemimpin yang berjiwa robani. Apa maksudnya pemimpin yang berjiwa robani ini? Bahwa punya harapan yang besar guru-guru kalian, bahwa nanti kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin yang berlandaskan agama, minimal manfaat untuk agama.
Tapi yang paling minimal lagi adalah kalian mampu untuk menjaga diri kalian sendiri. Ya. Jangan tergiur. Sekarang saja anak SD, mohon maaf sekali ya. Kemarin ada dokter curhat. Dokter kulit, spesialis kulit dan kelamin, ada anak SD kelas 5 positif hamil. Kelas 5. Zamana ya namanya. Dia baru teh asakna dipeuyeum main ku karbit tuh. Kalau dulu kan 20 tahun itu belum mimpi, belum dewasa. Saya aja 23 tahun belum mimpi Pak Guru. Da abdi mah 21 tahun geus kawin. Jadi teu ngimpi. Ini bahaya sekali. Jadi kalian ini anak-anak yang remaja baru kelas 8, usianya rata-rata 13 tahun. Jangan pernah tertipu dan tergiur dengan rayuan-rayuan gombal para brengsek atau para pemburu syahwat, apalagi wanita sekarang ada dalam kondisi yang sangat rawan. Alhamdulillah kalian sekolah di satu institusi yang luar biasa, Civitas Akademika Al Mukmin, yang notabene dasarnya mesti dasar agama dan menjunjung tinggi konsep-konsep agama. Adanya hari uang aja nama laboratorium, karena standar rata-rata laki-laki itu kalau disurvei 90% laki-laki itu brengsek. Mohon Pak Guru. Jadi rata-rata beuki dieu teh lalaki mah rata-rata brengsek. Tong marolong ka abdi da loba lalaki teh. Ieu melong teh ka dieu bobo eta cenah brengsek teh. Dan saya ini mantan brengsek. Iya. Dulu saya brengsek sekali, sampai semua orang tahu siapa itu Maulana Firdaus. Ketika suara knalpot motornya begitu kencang di telinga orang, mengganggu ketentraman masyarakat, ngariweuh di mana-mana. Tapi saya menghadirkan sesuatu di dalam hati saya pada saat ini, walaupun belum benar-benar bager. Ayo Ustaz Maulana teh bageran. Tapi saya punya keyakinan, jangan pernah menghina, mencemooh orang-orang yang bangor ayeuna. Kenapa? Sabab bapak-bapak ge nu balager ayeuna pasti bakalan bohong. Maka setiap orang baik sekarang mereka punya masa lalu, dan orang yang belum baik mereka pun punya masa depan untuk berubah. Tapi barudak ieu mah insyaallah tina sorot nage kaciri, atuh melong nage melong tunuh. Cing paletet gitu. Ngareluk aya nu baraeud saware aya nu hayang balik ieu teh. Aya nu inget ka indungna, aya nu hayang ka mamah sok di dieu. Tapi kata Iwan Fals, duduk sini nak gitu. Jangan ada di pangkuan ibumu. Kenapa? Karena kelak engkau akan sendiri. Apalagi laki-laki, kalian ini akan menjadi satu contoh di keluarga. Ieu teh bakal jadi bapak mun payu gitu kayaknya. Lamun parayu engke bakal jadi bapak, menjadi pemimpin di keluarga. Tapi untuk saat ini kalian harus membangkitkan potensi diri bahwa inilah pemimpin. Saya berani memimpin. Memimpin apa? Memimpin diri sendiri dulu. Mimpin diri bela. Karena Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang hal kepemimpinannya. Sebagian ini belum dewasa, belum ihtilam, ya. Sebagian lagi udah. Apal ihtilam? Terang ihtilam teh. Ihtilam teh hese nyebutkeun kewe lah karasakeun. Anu atos ngalaman mah aya Bapak Guru Joseri. Ihtilam teh tumbuh kedewasaan, mimpi indah kalau laki-laki. Kalau wanita ditandai dengan lekuk-lekuk tubuh, diawali dengan haid. Jadi wanita itu tumbuh kedewasaan, kalian mulai dicatat amal kebaikan dan kejelekannya oleh malaikat, kemudian akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan ketika sudah dewasa. Apa baliknya tanyanya? Wanita itu mulai suaranya dari cempreng menjadi merdu. Sesudah suaranya merdu mulai haid. Haid itu normal, tapi biasanya ruas awal mah. Sesudah haid mulai bentuk tubuhnya ada lekuk-lekuknya. Biena meker budak lempeng, ayeuna mah ti hareup ngajenul ti tukang ngajenol. Ti tukang centang ti hareup nyentre. Sudah mulai suka pada lawan jenis. Nah, itu tanda-tanda kedewasaan. Artinya amal kalian sudah dicatat, harus mulai memimpin diri sendiri. Kalau laki-laki diawali dengan mimpi indah, mimpi hubungan intim, kemudian tumbuh zakun di sini. Gonok laki deta ngajenol tumbuh zakun, suaranya jadi ngebas. Tadinya hai, ayeuna mah jadi hello baby. Suaranya mulai ngebas, mulai kayak bruri.
Tahu Bruri? Oh, Pak Guru mah tahu gininya seorang ngegerenggang terlarang sudah rinduku padamu. Ay, seorang ngegerenggang tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluan laki-laki. Ya. Kemudian suka juga terhadap lawan jenis. Tekaup ningali awewe sok resep. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mulai mencatat amal baik dan amal jelek. Cenah ustaz abdi mah teu sieun da ngora keneh lalawara teh mau loba nu paeh ngora atuh nya mudu kana aki-aki hungkul nu maot ari aki-aki mah jelas pan teu dicabut nyawa ge maot sorangan. Ieu barudak ngora aya nu kakebutan kana motor murag kana jurang kusek maot. Aya budak SD karek diajar motor tabrakan jeung teu kusek maot. Kalian jangan berleha-leha. Kenapa? Karena umur itu kita tidak pernah tahu. Dan malaikat mencabut nyawa tidak pernah melihat akte kelahiran dulu. Nah, iya mah kelahiran 2005 atau nggak kalah. Itu nggak bisa. Siapapun yang sudah sampai pada ajalnya, maka disitulah dia akan berpulang kepada Tuhannya. Leadership yang pertama adalah kalian harus memimpin diri kalian sendiri. Yang kedua, fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Nanti di sini ada KM-nya, mana KM-nya? Nggak ikut. Oh, ketua. Oh, RG juga sebutannya. RG mah pesantren biasanya. Iya, pesantren Persis juga. Oh, ini SMP IT ya. Tapi istilahnya RG. Apa RG? Rizal Good. Apa artinya? Tuh apa? Calon laki-laki masa depan, calon ayah yang akan memimpin istri dan anak-anaknya nanti. Ayeuna mah can kabayangnya. Buka pemajikan kumaha, buka anak belum kebayang, tapi nanti kamu sesudah nikah kemudian punya anak laki-laki, kamu akan tahu bagaimana sayangnya seorang ayah terhadap anak. Saya saja tidak tahu betapa sayangnya ayah saya terhadap saya. Ketika saya sudah punya anak, ternyata oh nyaahna urang ka budak teh berarti kolot urang ge sarua nyaahna teh ka urang siga kieu. Maka mereka akan menerapkan pendidikan yang sama. Jadi saya beramanat kepada rekan-rekan sekalian, anak-anakku sekalian yang masih polos-polos ini, yang sebagian belum mengenal apa itu cantik, yang sebagian belum mengenal apa itu menarik. Ini mah acan da barudak ieu nya. Alit kene. Jadi saya kalau membahas di depan anak-anak SMA mudah. Satu, mereka calon ayah yang memang sudah mendekati waktunya. Yang kedua, mereka tingkat kedewasaannya sudah meningkat. Ini masa transisi. Belum ya? Kelas 8 itu belum masa transisi. Kelas 9 masa transisi. Kalau kelas 8 itu anak-anak masih anak-anak SD masuk ke remaja. Nanti dari remaja itu ada transisi remaja matang namanya. Remaja matang itu dari SMP masuk ke SMA. Dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah sudah masuk ke dewasa. Sesudah dewasa sudah mulai masuk ke pratua. Sesudah pratua masuk ke tua, sesudah tua masuk ke suyuh. Dalam bahasa Arab itu suyuh itu kakek-kakek. Jadi TKT ayat 2 ini mah ayat taman kanak-kanak, ayat taman kakek-kakek. Si para ya kan taman kakek-kakeknya, panti jompo. Ya, kalau saya masih di masa remaja, jadi kita masih seumuran gitulah. Insya Allah ya. Jadi hobinya juga seleranya juga berbeda. Tapi insya Allah pada kali ini saya cuma ingin beramanat bahwa kalau saja dikatakan zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, terjadinya kejahatan, kerusakan di darat, di laut, di pasar, di pasir, di leuweung, di rumah, eta teh diakibatkan dengan tangan-tangan manusia yang tidak sanggup memimpin dirinya. Amanatnya, kenali dirimu sekenal mungkin biar orang lain bisa kenal terhadap dirimu. Bagaimana kau bisa jadi orang terkenal kalau engkau tak pernah mengenal terhadap dirimu sendiri? Abdi, misalnya Abdi mah jago teh matematika. Lihat nanti pas ujian, semua kelas pasti menuju kepadamu bertanya tentang matematika. Abdi mah ustadz jagona bahasa Inggris. Semua orang ketika ujian bahasa Inggris pasti melirik kepadamu. Si itu jago bahasa Inggris mah. Dia tahu kemampuan dirinya. Ari sieu naon jagona, si mun sare hese hudang, ta eta. Lamun nu ngajak sare pasti kasih eta gitu. Tapi sekecil apapun potensimu, kau kenali dirimu biar semua orang bisa kenal terhadap dirimu. Tahu gurumu mungkin pernah menerangkan ini. Mana tadi teh? Ini kertas lah. Cuma bergambar saja. Suka.
Apalagi cewek suka pasti. Kalau digini-gini masih suka. Kalau diinjak-injak, dilempar ke lumpur, tetap suka. Kenapa? Ada nilai. Ada nilai di sini. Ada kertas yang jauh lebih besar dari ini, tapi dia tak punya nilai. Bahkan sering berserakan di tempat sampah. Tapi karena ini punya nilai, apapun bentuknya pasti tetap orang suka. Jadilah orang-orang yang bernilai. Biar engkau disukai semua orang karena potensimu ada di dalam dirimu. Kau punya jiwa kepemimpinan, kau punya ketakwaan robbani, dan kau akan menjadi pemimpin masa depan. Sekali lagi, yang terakhir, ketika mutiara itu ditenggelamkan, jangan mutiara ya, ketika emas itu ditenggelamkan ke dalam lumpur yang sangat kotor, maka dia tetap kalah akan menjadi satu emas yang bernilai. Sekian, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullahu khairan yasiran. Saya jadi agak minder saat tadi mau duduk di sana. Alhamdulillah ya teman-teman, ilmu yang sangat luar biasa sekali dari Ustadz Maulana Firdaus. Sebelum mungkin nanti kita ke acara selanjutnya, kita pakai dulu buat tanya jawab. Ada yang mau bertanya silahkan acungkan tangannya. Coba acungkan tangannya. Boleh yang dari akhwat silahkan yang mau bertanya. Yang dari UG, yang dari RG juga. Enggak ada nih yang nanya. Saya aja Pak. So, silahkan. Esman ada pertanyaan. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Esman izin bertanya Ustadz. Kita kan harus bisa mengenal diri kita mulai dari apapun yang ada di dalam diri kita seperti potensi, kelebihan atau kekurangan, apapun itu. Tapi terkadang kita itu masih seperti kesulitan untuk menemukan apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita. Mungkin saya ingin bertanya, cara terbaik untuk bisa mengenal diri sendiri itu gimana sih Ustadz? Cukup sekian, terima kasih. Sebenarnya pertanyaan itu mesti dilontarkan kepada masing-masing pribadi, bahwa setiap orang tahu potensinya. Ya, kalau kita sudah tahu, batur mah teu bisaeun ieu teh, tapi abdi mah bisa gitu. Ada nggak perasaan batur mah teu bisaeun, abdi mah bisa eta teh gitu? Pernah? Ada ya. Masing-masing tahu kan? Nu batur mah teu bisaeun ieu teh, abdi mah bisa. Nah, maka itulah yang harus dikembangkan. Maka saya sering kepada anak-anak santri pesantren, tak usah jadi ustadz semua. Ya, karena Islam tak pernah memerintahkan semua orang menjadi mubalik, menjadi ustadz, tidak. Keluar dari pesantren, keluar dari sekolah Al-Mu'min, yang mau jadi polisi, jadilah polisi yang solehah. Kalau wanita, jadi polwan. Polwan yang solehah. Kalau mau jadi TNI, jadilah kowad, komando wanita angkatan darat yang solehah. Laki-lakinya, abdi mah bade jadi pebisnis, jadilah pebisnis yang soleh. Abdi mah hoyong jadi di pesantren teh hoyong jadi guru, jadilah guru yang soleh. Abdi mah hoyong jadi pedagang, jadilah pedagang yang soleh. Abdi mah hoyong jadi penjahat, tadi teh jadi penjahat yang syariah. Aya Robin Hood penjahat syariah eta teh. Maok tinu beunghar bikeun kana miskin, bongan nu beungharna pelit gitu. Ai beungharna bager umpamanya. Itu penjahat syariah disebutnya. Ya. Makanya apapun yang ada di dalam dirimu, kembangkan, tanya. Yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Ari abdi leuwihna naonnya? Walaupun syarat dengan kekurangan, saya banyak sekali kekurangan, tapi saya tahu kelebihan sendiri. Maka kenali dirimu, sering-seringlah bertanya, bermuhasabah istilahnya dalam agama. Introspeksi, bermuhasabah. Ari abdi leuwihna sebagai guru naon, ari abdi leuwihna sebagai murid naon. Oh abdi mah bisa anu tuh. Ya menyieun ngadamel katel wae tapi ka tek-tek kulang buleud. Terus wae ditek-tekan tapi jadi kancing cetet. Rek nyieun katel jadi kancing cetet. Itu artinya kita memang tidak ada di bagian itu. Abdi mah kukut-kukutan naon Ustaz? Ngukut naon wae paeh. Aduh, ieu teh ngukut pamajikan hirup teh. Ngukut kelenci pararaeh, ngukut domba tuh pun lanceuk apa pararaeh. Melakna naon kopi da kemprah pararaeh atuh. Oh, berarti sanes di dieu bukan bidangnya gitu.
Tapi jangan tanya ke dukun. Aya geuning dukunnya iklan. Kamu tidak cocok kerja di air. Gitunya. Kamu itu cocok jadi pedagang. Dagang naon? Dagang aqua. Heuh cai keneh atuh eta. Gitu saja. Maka cuma diri masing-masing yang kenal apa potensi yang ada dalam dirinya. Baik, terima kasih jawabannya sangat luar biasa Ustaz ya. Cukup jelas ya. Berarti untuk mengenali potensi diri masing-masing ya masing-masing lah yang tahu ya. Ada lagi pertanyaan? Dibuka kembali nih lah. Libra lah minta libra. Mumpung ustadznya nggak kesana lagi. Kayak nyeruput kopi. Ada lagi pertanyaan? Ada? Dari UG? Ya ada UG. Dari ibu-ibu. Ibu dapur, badai ibu dapur. Kumaha supaya carana supaya salaki nurut ka abdi. Berarti bantongor salakina. Baik, alhamdulillah teman-teman, itu adalah seminar atau istilahnya ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Maulana Firdaus. Mungkin untuk sesi kali ini kita tutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Mukmin Media.